Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Maria Vania, dapatkan restu orang tua, jalani hubungan dengan Billy Syahputra. Presenter Maria Vania dan Billy Syahputra dikabarkan sedang dekat. Meski kabar kedekatan itu menghembus kencang, Maria Vania menyebut Billy Syahputra hanyalah teman baiknya. Saat ini Maria Vania mengaku masih jomblo dan tidak menjalin asmara dengan adik mendiang Olga Syahputra tersebut. Walau masih berteman baik, Maria Vania menyatakan bahwa orang tuanya senang melihat pribadi Billy Syahputra. Orang tua Maria Vania menyebut Billy Syahputra adalah sosok yang menyenangkan. Orang tuanya tidak mempermasalahkan jika Maria Vania menjalin asmara dengan Billy Syahputra. Maria Vania juga mengakui jika Billy Syahputra adalah kriteria pria idamannya. Salah satunya dikarenakan postur tubuh Billy Syahputra yang tinggi dan juga besar. Berikut wawancara dengan Maria Vania. Kenapa? Oh, gue bucin maksimal. Gue kalau udah sayang sama orang, udah komit sama orang, bakalan dikasih semuanya buat dia 110%. Jadi buat cowok-cowok yang bisa ngebuat bucin aku, kalian beruntung. Tapi kriteria kakaknya sendiri kayak gimana? Aku suka cowok yang pasti setia sama aku. Aku nggak suka dibohongin. Jadi kalau misalkan kamu udah nggak mau sama aku, better kamu bilang di awal fair-fairan. Jangan selingkuhin aku gitu kan. Itu satu. Tapi aku aku tipikal orang yang setia juga gitu loh. Jadi aku nggak mau dia pun selingkuhin aku. Terus kedua, aku pengen dia pekerja keras. Aku udah mati-matian banting tulang. Aku nggak mau cowok yang cuman leha-leha doang, aku nggak suka. Aku pengennya yang kerja keras juga, kita sama-sama fight. Terus aku suka cowok yang nggak ngebosenin, karena kan aku buat pernikahan gitu kan, jadi nggak mau dapetin cowok yang buat main-main doang. Aku pengen yang kita nggak saling bosan gitu, kita bakal sampai tua bareng loh. Aku nggak mau bosan sama kamu, kamu juga jangan sampai bosan sama aku, jadi harus humoris juga gitu. Kalau secara fisik kan? Kalau secara fisik, aku suka cowok yang lebih tinggi dari aku, yang besar badannya. Mana nggak ada? Apa? Kang Billy nggak masuk? Ya masuklah, kriteria ada. Kang Maria kemarin kan juga sekarang lagi diisukan sama Billy nih. Kemarin juga ketemu sama mantannya secara langsung nih, ketemu Yuda sama dia. Mungkin kayak gimana sih kemarin? Ya bagus, silaturahminya oke, nggak ada kayak perasaan musuh-musuhan. Itu udah termasuk cowok yang dewasa sih. Justru kalau misalkan kita malah musuhan terus kayak marah-marahan, itu childish banget. Justru aku salut sama Billy, oh bagus nih kamu bisa silaturahminya bagus sama mantan-mantan kamu. Kang Maria sendiri sempat canggung nggak sih kan ketemu langsung sama mantan itu? Enggak lah, kenapa harus canggung? Oke-oke aja sih. Mereka juga fine, welcome juga. Billy gimana Billy? Tapi sampai saat ini hubungannya sama Bang Billy gimana sih kemarin? Hubungannya gimana sih? Kamu tanya Billy-nya dong. Ya kalau mana ya? Biar aku Billy dan Tuhan yang tahu lah. Tapi termasuk orang yang komunikasi kan nggak sih kalian berdua? Apa? Billy pernah ketemu sama Kalau orang tua aku belum, karena kan keluarga aku kan di Bandung. Kalau aku sempat ketemu sama papanya, sama kakaknya aku pernah. gimana sama Billy gimana? Kalau menurut kamu? Sosok siapa? Billy. Billy orangnya baik, terus care juga. Dia penyayang ke semuanya dan juga humble banget. Itu yang aku salut ke Billy, karena dia super humble banget. Udah show off kayak gimana gitu sih. Sampai sekarang masih komunikasi intens kan? Ya intens ya, masih lah, kan kita hampir tiap hari ketemu. Kalau dia lamar kamu mau? Aduh. Ya kita lihat nanti lah. Kan enggak, kan belum. Kalau aku sih, aku bakalan ngomong kalau udah ada kenyataannya dulu, kan belum. Enggak, andai kata dia mau ngelamar kamu. Jangan ngasih PHP nih. Aku nggak mau PHP, aku pengen lihat bukti. Kalau misalkan dari cowok, kalau aku sih ya, kalau aku ngelihat kalau cowok itu dia emang berani berkomitmen, nggak cuma ngomong doang,
Terus aku juga ngelihat dia emang serius mau, karena kan cowok itu yang dipegang kata-katanya gitu loh, bukan cuman ngomong doang. Jadi kalau misalkan dari si cowok itu emang sanggup untuk jadi kepala rumah tangga, udah siap untuk melepas peternakan buaya betinanya, ya mungkin aku pun bisa nerima. Tapi sama Bang Billy udah ada obrolan ke sana belum? Iya, kamu sering di PHP-in sama laki-laki. Iya nih, aduh nasib kan, makanya ya doain aja. Pilih salah satu. No comment. Tapi selama ini ya. Apa? Ya kalau yang dekat pasti ada lah. Maksudnya kan kita harus menyeleksi juga gitu loh. Selama belum, karena kan aku bukan nyari pacar, aku nyarinya calon suami. Jadi aku nyeleksi dulu mana laki-laki yang kira-kira emang serius sama aku, karena aku akan ngomong kalau aku tuh nyarinya calon suami. Kalau kamu main-main, mendingan kamu mundur aja. Jadi ya kalau yang dekat ya wajar lah, kan kita emang harus berteman dengan semua dan seleksi yang terbaik. Seleksi, eliminasi, resepsi. Kabarnya kan lagi ramai banget nih diisukan sama Bang Billy nih. Maksudnya tanggapan keluarga sendiri gimana sih melihat isu kakak sama Bang Billy? Kenapa, sorry? Kan kakak lagi diisuin sama Bang Billy nih. Mungkin tanggapan keluarga gimana sih kan saat kakak diisuin sama Bang Billy? Diusilin? Diisukan ya sama Bang Billy, keluarga seperti apa mungkin? Mereka sih oke-oke aja sih sama Billy, welcome. Biasanya kalau orang tua aku kalau nggak suka sama orang akan ngomong gitu, kamu jangan deket-deket sama cowok ini. Tapi mereka nggak ada bilang gitu, malah dia bilang Billy lucu gitu. Jadi secara nggak langsung keluarga mendukung ya kak? Ya kalau mami papi aku sih selama aku bahagia, mereka bahagia. Tapi kakak dan Bang Billy udah ada obrolan soal hubungan yang lebih serius ya? Ya kita masih saling mengenal lah. Masih saling mengenal. Karena itu kan kalau untuk berumah tangga susah lah. Nggak bisa kamu kayak beli kacang goreng kan, harus dilihat dulu. Bukan cuma sebulan 2 bulan kan, untuk seumur hidup. Oke, terima kasih. Ya. Kemarin boleh foto dulu kemarin. Kenapa? Oh, gue bucin maksimal. Gue kalau udah sayang sama orang, udah komit sama orang, bakalan dikasih semuanya buat dia 110%. Jadi buat cowok-cowok yang bisa ngebuat bucin aku, kalian beruntung sih. Tapi kriteria kakaknya sendiri kayak gimana? Aku suka cowok yang pasti setia sama aku. Aku nggak suka dibohongin. Jadi kalau misalkan kamu udah nggak mau sama aku, better kamu bilang di awal, fair-fairan. Jangan selingkuhin aku gitu kan. Itu satu. Tapi aku tipikal orang yang setia juga gitu loh. Jadi aku nggak mau dia pun selingkuhin aku. Terus kedua, aku pengen dia pekerja keras. Aku udah mati-matian banting tulang. Aku nggak mau cowok yang cuman leha-leha doang, aku nggak suka. Aku pengennya yang kerja. Berita selanjutnya, isu ijazah palsu Razman Arif dibantah mantan istri. Beberapa waktu lalu, pengacara Razman Arif Nasution dilaporkan oleh Syamsul Caniago ke polisi dikarenakan diduga memalsukan ijazahnya. Hal tersebut dikarenakan Syamsul Caniago merasa dirugikan menunjuk Razman Arif Nasution sebagai kuasa hukumnya, padahal ijazahnya diduga palsu. Di tengah kisruh tersebut, mantan istri Razman Arif Nasution, Bella Luna, muncul ke publik dan membantah isu ijazah palsu Razman Arif. Pasalnya, selama menikah, Bella Luna pernah diajak Razman Nasution ke kampusnya. Menanggapi hal tersebut, Razman Arif Nasution mengucapkan rasa terima kasih kepada mantan istrinya tersebut karena telah membeberkan fakta sebenarnya. Razman pun menceritakan beberapa saksi lainnya yang mengetahui bahwa dirinya berkuliah. Di samping itu juga Razman Arif Nasution mengungkapkan bahwa Bella Luna mengetahui betul kalau dirinya berkuliah di Universitas Ibnu Khaldun. Beberapa waktu lalu, pengacara Razman Arif Nasution dilaporkan oleh Syamsul Caniago ke polisi dikarenakan diduga memalsukan ijazahnya. Berikut wawancara dengan pihak Razman Arif Nasution. Tenang, kalem bunda bang. Iya silakan ya. Ini ketua timnya ya, kasih. Oke, bentar bang. Baik, kita mulai ya. Ya bang. Terima kasih. Sebentar. Aku udah gak sabar nih. Ya. Selamat siang ya, 12.00. Bentar Pak. Saya akan mengklarifikasi ada 4 item.
Ini yang berkaitan dengan sidang minggu lalu. Karena ada yang viral sepertinya kita menjadi konyol. Ya, ini akan saya klarifikasi, ada 4 dan akan mengedukasi secara hukum biar paham orang-orang yang menyatakan saksi yang tidak boleh dihadirkan. Yang pertama, saksi pertama adalah jelas. Kenapa pertanyaan melebar-lebar? Rekan kami sudah bertanya, apakah saudara menyaksikan penandatanganan antara Dr. Ran dengan Charlie? Ada, clear, titik. Itu yang urgent. Ya. Yang kedua, ini baru saya akan memberikan edukasi. Ya, kami paham tentang saksi yang tidak boleh dihadirkan sesuai dengan pasal 145 HIR, Herzen Inland Reglement. Kita sangat paham. 1, garis lurus saudara. Yang kedua, suami dan istri, bahkan walaupun sudah bercerai. Ketiga, anak yang di bawah umur. Keempat, orang gila. Kami tahu itu. Tetapi tolong suruh baca baik-baik di 145 HIR. Saksi tersebut boleh diajukan. Ini saya kasih tahu ya, biar nanti belajar. Boleh dihadirkan dengan catatan saksi tersebut adalah hak prerogatif hakim dan tidak disumpah. Ingat, tidak disumpah karena dia tidak memiliki nilai kesaksiannya itu. Lalu kita berbicara keuntungan. Ada keuntungan bagi kami sebagai penggugat. Pertama, agar para yang hadir mengetahui bahwasanya ada kesaksian yang benarkan itu. Yang kedua, rekan-rekan wartawan juga tahu bahwasanya boleh dihadirkan. Itu mesti diingat. Mutlak. Itu 145 HIR. Ya. Nah, berikutnya, kami tidak berintuisi, berkali-kali saya bilang, berhalusinasi, tidak ada. Kita berbicara fakta hukum. Kita berbicara fakta hukum. Kenapa berbicara tentang pajak? Apa kaitan pajak dengan gugatan sepihak? Yang pemutusan sepihak? Tidak ada. Dinas pajak tidak menggugat. Menteri Keuangan tidak menggugat. Kenapa berbicara tentang pajak, saudara? Jadi tolong makanya belajarlah bertanya kepada substantif. Ya, kartu nama. Kalau mau menyamakan, tempah kartu nama supaya jelas. Oke, yang paling mutlak tadi adalah tentang apakah boleh atau tidak. Saya jelaskan, boleh, tapi tidak disumpah karena itu adalah hak prerogatif hakim. Terima kasih. Unggi, antar Unggi ya. Silakan sekretaris. Oke ya. Oke ya. Catatan saya dalam persidangan kali ini tadi memang ada sedikit keributan, tapi sebenarnya menurut kami sebagai kuasa hukum itu merupakan suatu ketidakprofesionalan dari kuasa hukum tergugat, di mana logika sesat ya, sebenarnya untuk persidangan kode etik, pengadilan pajak dan pihak yang ditarik dalam gugatan itu adalah wewenang daripada penggugat, sehingga apabila menyasar masalah pajak, masalah kode etik itu ada tempatnya, bukan pada persidangan perdata. Dan mengenai klinik ataupun firma itu dalam Pak Rusdi diantar sama siapa? dalam KUA kita undang-undang hukum dagang itu sudah diatur. Namun dalam hal ini penggugat tidak menarik pihak tersebut, apakah itu klinik, apakah itu firma, itu tidak dipermasalahkan sama penggugat. Namun itu ditanyakan berulang kali oleh kuasa hukum tergugat. Dan sudah dijelaskan dalam pasal 320 tadi, itu merupakan cakap yang dimaksud sebagai subjek orang yang melakukannya. Jadi kesesatan berpikir, kesesatan logika hukum daripada kuasa hukum tergugat tadi sangat kami sayangkan. Sehingga itulah yang membuat agak ada sedikit perdebatan yang menurut kami tidak perlu ya, sebagai pengacara profesional yang sudah berkali-kali sidang dan seperti baru belajar bersidang menurut kami. Jadi ya, kami mohon maaf apabila kepada majelis hakim juga apabila memang tadi sedikit ada kekacauan, tapi kami menganggap hal tersebut tidak perlu terjadi. Kenapa harus terjadi itu? Karena logika dan ketidakprofesional daripada kuasa hukum tergugat. Baik, saya katakan ya, saya menyoroti fokus kepada materi ya, materi fakta-fakta yang terkait dalam persidangan. Satu, dari saksi yang kami hadirkan tadi, saksi fakta jelas menyatakan bahwa perjanjian tersebut ditandatangani di Pekanbaru.
dan beliau ada di tempat itu duduk dalam jarak 3 meter. Dan yang perlu lagi diketahui, itu di Pekanbaru dan Berita selanjutnya datang dari presenter Melanie Ricardo khawatir tentang kondisi kesehatan anak keduanya. Presenter Melanie Ricardo cemas melihat kondisi kesehatan Courage Jordan Lynch setiap kali berobat ke dokter. Courage Jordan Lynch adalah anak kedua Melanie dan juga Tyson Lynch. Menurut Melanie, dalam 2 bulan terakhir ini, anak laki-lakinya tersebut diketahui batuk hingga mulai serius menjalani pemeriksaan medis. Awalnya Melanie menduga batuk yang diderita anaknya itu akibat cuaca hingga pandemi yang belum usai. Namun Melanie mulai curiga karena batuk yang diderita anaknya tersebut tidak reda. Saat ini Melanie Ricardo sampai harus menyiapkan tabung oksigen khusus untuk anaknya di rumah. Berikut wawancara dengan Melanie Ricardo. Anakku ya Courage tuh sebenarnya emang dia dari agak kecil tuh emang udah punya problem kayak asma gitu. Tapi akhir-akhir ini nggak tahu mungkin karena pandemi kan lumayan lama tuh ya sekolah. Dengan sekolah ini kadang-kadang mungkin ketahanan imunitas badan anak tuh adaptasi lagi kali ya. Jadi yang terakhir ini tuh udah batuk bolak-balik main lama gitu. Jadi akhirnya diseriusin gitu berobatnya kenapa gitu. Kemarin aku bawa ke dokter, untung sebenarnya aku pikir kan udah batuk tapi batuknya terus gitu. Di PCR segala macam negatif. Pas ke dokter tuh jadi langsung kasih oksigen karena dia mungkin karena kalau kita batuk terus jadinya apa ya kayak menyempit kayak kurang gitu. Cuma yang pasti nih anak tuh aku sampai sekarang harus standby oksigen di rumah gitu. Jelek-jeleknya namanya anak kan kadang-kadang ketemu bakteri, virus apa segala macam. Kalau anak lain tuh mungkin lebih gampang. Kalau anakku tuh mungkin lebih susah untuk bisa recovery-nya. Dari sekarang gimana kabar kondisinya? Sekarang tadi aku tinggal sih masih sedikit pagi-pagi tuh masih ada batuk. Tadi malam udah bisa tidur enak. Karena 2 hari yang lalu itu aku cuma nggak tidur kali jam 2 pagi kebangun terus batuk. Capek ya, kita aja orang dewasa aja kalau batuk kan capek masih. Batuk anak kecil kayak gitu kan lu rasanya tuh it breaks my heart lah gitu. Dari anak itu rasanya kalau bisa belajar yang batuk gitu ya. Karena batuk badannya juga jadi kurus gitu. Makan sih banyak tapi ya capek gitu. Sempat khawatir kena COVID ya? Sebenarnya kalau COVID udah pernah kena gitu. Sebenarnya kalau COVID udah kayaknya isunya bukan COVID lagi karena itu asma. Jadi ternyata di telusuri itu ada turunan. Aku nggak asma, kayaknya nggak asma tapi opungku tuh dulu asma. Iya, opung laki-laki itu tuh asma, adik perempuan tuh asma. Jadi kayaknya lengkap gitu loh, aku nggak tahu. Jadi nanti kalau dia sehat harus ada darah untuk cek darah lagi. Kemarin dibawa ke dokter ya, karena untung aku sempat datang ke dokter karena ya itu sampai dokter juga bilang, jadi kayak di tes itu dia harus kayak ngilup. Biasanya mungkin orang normal tuh 200 ya tiap hari dia sampai, aku kemarin cuma cepet karena ya itu mungkin paru-parunya capek, batuk terus, jadi begitu sampai langsung di oksigen. Jadi aku sekarang standby di rumah jaga-jaga kalau lagi kabur supaya di oksigen. Apa sih kamu sebagai ibu melihat seorang anak itu? Aduh aku mah benar-benar ibaratnya mau kerja mau apa segala macam mas. Kalau uang kita bisa usahain ya, ada duit, bisa ada uang. Tapi kalau anak udah sakit tuh rasanya kayak berantakan lah semuanya. Aku nggak bisa tidur, dia juga batuk terus gitu. Ya itu namanya cobaan ya, namanya ada tes kita bisa dikasih waktu itu sama Tuhan. Saya dapat anak kayak aja gitu. Ya pasti ada cobaan-cobaan ya. Makanya terus nggak berhenti aku tiap malam kasih doa buat dia. Karena ya itu kadang-kadang orang tua tuh kalau ngeliat anak sakit rasanya pengen udah deh jangan sampai ingin kita aja yang sakit gitu. Itu gue yang batuk dan dia. Karena kasihan. Pandangannya apa? Kita debu semua harus dirapi, dibersihin semua. Tapi habis dia nanti sehat ini harus ngambil darah untuk dicek juga gitu kan makanannya nggak boleh apa yang bikin dia tuh triggernya sampai dia batuk. Karena dia batuknya di 2 bulan balik kan kebanyakan obat kan kesian anak kecil gitu. Nah itu dia anakku itu pintar banget makan obat. Jadi anak-anak kecil kan susah, jadi enggak pintar makan obat, dibuat di nebuk segala macam pintar gitu. Terus sampai kemarin waktu doa terus dia bilang gitu, karena aku kemarin baru sehat ya nih, karena udah sakit lagi. Aduh aku tuh rasanya hati. Aku bilang kan banyak orang yang mungkin lebih susah daripada abang, makanya abang kita harus bersyukur ya, maksudnya membesarkan hatinya dia gitu. Adanya gimana kan Kamel? Adanya abang? Enggak, Chloe kan kakaknya. Oh iya. Yang sakit itu yang kedua. Itu gimana mungkin melihat adanya lagi sakit? Ya sedih pastinya, karena makanan kan pantangan masihnya. Coklat nggak boleh,
minyakan nggak boleh, jadi banyak makanan banget yang dia nggak boleh, tapi anaknya tuh nurut gitu, jadi bukan anak yang rungsing gitu loh sebenarnya. Jadi kalau sampai dia tuh rungsing, anakku dia courage tuh sebenarnya emang dia dari agak kecil tuh emang udah punya problem kayak asma gitu. Tapi akhir-akhir ini nggak tahu, mungkin karena pandemi kan lumayan lama tuh nggak sekolah. Dengan sekolah ini kadang-kadang mungkin ketahanan imunitas badan anak tuh adaptasi lagi kali ya. Jadi yang terakhir ini tuh udah batuk bolak-balik lumayan lama gitu. Jadi akhirnya diseriusin gitu berobatnya kenapa gitu. Kemarin aku bawa ke dokter, untung tadi aku pikir kan udah batuk, tapi batuknya terus gitu. Di PCR segala macam negatif. Pas ke dokter tuh jadi langsung kasih oksigen karena dia mungkin karena kalau kita batuk terus oksigennya apa ya, kayak menyebutnya kayak kurang gitu. Cuma yang pasti nih anak tuh aku sampai sekarang harus standby oksigen di rumah gitu. Jelek-jeleknya namanya anak kan kadang-kadang ketemu bakteri, virus apa segala macam. Kalau anak lain tuh mungkin lebih gampang. Kalau anakku tuh mungkin lebih susah bisa recovery-nya. Jadi sekarang gimana kabar kondisinya? Sekarang tadi aku tinggal sih masih sedikit, pagi-pagi tuh masih ada batuk. Tadi malam udah bisa tidur enak. Karena 2 hari yang lalu itu aku cuma nggak tidur, karena jam 2 pagi tuh bangun, capek ya. Kita aja orang dewasa aja kalau itu kan capek masih. Berarti anak kecil kayak gitu kan lu rasanya tuh it breaks my heart ya gitu. Berarti anak itu rasanya kalau bisa belajar yang batuk gitu ya. Karena batuk badannya juga jadi kurus gitu. Karena makan sih banyak tapi ya capek gitu. Sempat terkena COVID ya? Sudah, kalau COVID udah pernah kena gitu. Sebenarnya kalau COVID udah kayaknya isunya bukan COVID lagi karena itu asma. Jadi ternyata ditelusuri kok ada turunan. Aku nggak asma, kayaknya nggak asma, tapi opungku tuh dulu asma. Iya, opung laki-laki tuh asma, adik perempuan pun asma. Jadi kayaknya lengkap gitu loh, aku nggak tahu. Jadi nanti kalau dia sehat harus ada darah untuk kedua hari kemarin dibawa ke dokter ya, karena untung aku cepat lari ke dokter karena ya itu sampai dokter juga bilang jadi kayak di tes itu dia harus kayak minum biasanya mungkin orang normal tuh 200 ya tiap kali dia sampai, aku kemarin cuma cepet karena ya itu mungkin paru-parunya capek batuk terus, jadi begitu sampai langsung di oksigen. Jadi aku sekarang standby di rumah jaga-jaga kalau lagi kabur supaya oksigen. Apa sih Bu, kenapa sebagai ibu melihat seorang anak itu? Aduh, aku mah benar-benar ibaratnya mau kerja mau apa segala macam mas. Kalau uang kita bisa usahain ya, daripada duit bisa ada uang, tapi kalau anak udah sakit tuh rasanya kayak berantakan lah semuanya. Aku nggak bisa tidur, melihat dia juga batuk dia terus gitu. Ya ini namanya cobaan ya, namanya ada tes kita masih dikasih waktu terus berbuat saya dapat anak kayak aja gitu. Ya pasti ada cobaan-cobaan ya, pokoknya terus nggak. Berita selanjutnya datang dari aktor Ganindra Bimo naikkan berat badan demi peran di film. Aktor Ganindra Bimo konsisten menjaga badan tubuhnya supaya selalu bugar. Kebugaran tubuh Ganindra Bimo terlihat saat ikut bermain peran di serial Serigala Terakhir Season 2. Setelah selesai syuting serial Serigala Terakhir Season 2, Ganindra Bimo tetap rutin menjaga tubuhnya agar tetap sehat. Hal yang sama juga dilakukan oleh sang istri yakni Andrea Dian. Hampir setiap saat Ganindra Bimo berolahraga bisa sendiri ataupun berdua dengan istri tercinta. Seperti saat syuting serial Serigala Terakhir Season 2, Ganindra Bimo menambah beban latihannya untuk memperbesar otot tubuhnya. Karakter di serial tersebut membuat Bimo harus menaikkan berat badannya dari 85 kg menjadi 92 kg. Berikut wawancara dengan Ganindra Bimo. Pagi terus saya malah susah ruang gerak saya, jadi saya tetap dikasih ruang untuk menambah massa otot plus sesuai dengan kemampuan saya. Saya latihannya setiap jam 4 pagi. Oh ya? Kenapa tuh? Lebih fresh atau satu, kalau latihan lebih pagi, saya masih punya banyak waktu untuk kalau naikin berat badan dan massa otot itu kan berarti makannya harus lebih banyak. Saya sehari makan 7 kali, teratur tapi makannya bukan 7 kali yang jorok ya, makannya harus supaya bisa makan 7 kali bangunnya harus lebih pagi kan. Dan ketika latihan lebih pagi maka banyak banget hormon baik dalam tubuh yang terproduksi dan hasilnya juga bisa eksponensial dibanding sama kita latihan tengah malam segala macam udah capek badannya. Jadi kalau pas lagi syuting pulangnya jam 10 malam, jam 12 malam, kadang pulangnya pagi saya nggak latihan. Jadi ketika memang mungkin untuk latihan, saya selalu mulai latihan jam 4.
jam 4 sampai setengah 6 terus baru mulai. Ada makanan tertentu nggak sih yang memang kan dengan pola hidup olahraganya kayak gini yang saat ini? Similar sih makanannya sama kehidupannya Bimo gitu. Jadi emang universal truth-nya Bimo sama Reno mungkin di makanan gitu ya. Saya makannya ada ayam, ada brokoli rebus, wortel rebus gitu. Jadi kalau udah pas syuting lagi pengen makan sate ya sate tanpa bumbu, that's it. Jadi emang gak ada makannya itu. Kalau untuk nasi sendiri tetap makan ya? Nggak makan Saya mau udah makan nasi deh. It's a carb. Pilihan gitu. Ini nasi kan karbohidrat kompleks yang banyak gulanya. Saya memilih untuk tidak makan nasi karena saya lebih memilih untuk nutrisi yang langsung bilang dua aja sih. Dan kebutuhan tubuh saya nggak banyak membutuhkan karbohidrat kompleks. Jadi karbohidratnya bisa saya ganti sama yang lain. Tadi ada 7 kali makan itu per jamnya di waktunya tuh di waktu-waktu apa sih kan? Dibagi aja dari misalnya saya tidur sehari 7 jam atau 6 jam, kalau bisa bisa 5 jam. Dibagi aja berarti 24 jam kurangin let's say 6 jam, sisa 18 jam dari 12 bagi 7, jadi kurang lebih setiap itu ya saya isi nutrisi. Berarti ketika syuting film itu harus membesarkan otot besar ya? Dan akhirnya turunin lagi nggak sih, ada proses? Waktu jadi Reno itu 92, sekarang udah 85 lagi. 85 lagi balik lagi latihannya kardio, makannya nggak se-7 kali kemarin gitu terus. Sekarang cuma 3-4 kali gitu juga latihannya beda pola latihan. Kalau tuh jadi Reno tuh saya latihan weightlifting sama untuk latihan bela diri kan, jadi badannya lebih tebal terus masih bisa lincah. Tapi kalau sekarang saya latihannya balik ke latihan hip. Namanya hip itu high intentional interval training. Waktu butuh waktu berapa lama buat mungkin sama akhirnya sekarang balik lagi dengan kalau metabolismenya udah terbiasa sama untuk bentuk badan. Saya kan nggak punya jenggot nih, nggak punya bewok gitu. Gue udah dan saya ada di industri ini kurang lebih 10 tahun. Berita selanjutnya datang dari pengacara kondang tanah air Hotman Paris buka layanan 911 untuk bantuan hukum. Belakangan ini Hotman Paris berhasil memviralkan beberapa kasus melanggar hukum yang terjadi pada rakyat kecil. Hal itu kemudian membuatnya mengembangkan layanan Hotman 911 sebagai posko perlindungan dan bantuan hukum. Pengacara berusia 62 tahun ini kemudian menyebutkan bahwa sudah ada sekitar 5 aduan kasus dugaan tindak asusila yang sampai di Hotman 911 dalam seminggu. Lebih lanjut, Hotman juga menyebut kalau maraknya kasus tindak asusila justru terjadi di lingkup keluarga. Bukan hanya dilakukan orang dewasa, anak kecil bahkan bisa menjadi pelaku tindak asusila terhadap sesama anak kecil. Salah satu yang kini tengah menjadi sorotan adalah kasus dugaan tindak asusila anak berusia 13 tahun di hutan kota Cilincing, Jakarta Utara. Kasus ini viral lantaran ada 4 pelaku tindak asusila adalah anak berhadapan dengan hukum yang rentang usianya antara 11 hingga 13 tahun. Berikut wawancara dengan Hotman Paris. Keluarganya aja nangis-nangis ke saya terus dari malam. Pak, gimana sih, masa harus bebas sih? Tapi ya susah menerangkan bagi saya kepada orang yang bukan hukum undang-undangnya. Makanya tadi Pak Kapolres sudah menjelaskan itu. Ya. Apa rencana Sabtu ke sana ketemu sama orang? Sabtu itu lain lagi, itu kasus lain. Untuk ketemu dengan ada kasus di Manado di mana seorang umur 13 tahun diduga diperkosa, kepalanya dijelutin, pokoknya ada penganiayaan juga. Kemudian anak itu sebelum meninggal, ya sampai geger otak, sebelum meninggal anak itu sempat mengatakan siapa pelakunya, nama-namanya disebutin. Kok sampai sekarang belum ada penahanan? Itu makanya ibunya kita datangkan ke Surabaya karena kebetulan saya Hotman 911 ada program pemberian bantuan hukum gratis di Surabaya. Jadi daripada saya harus ke Manado jauh, ibunya yang kita biayain oleh perusahaan saya Atlas Beach Club yang membiayai semua pesawat dan hotelnya ke Surabaya. Kalau untuk yang korban yang di belakang kakaknya ya Pak? Ya. Dari itu sendiri usianya berapa? Yang mana? Usia dari 13 tahun. Oke, Pak, bisa sedikit Pak? Ini silakan. Pak, bisa kronologisnya seperti apa sih Mbak? Kejadiannya gimana? Kejadiannya seperti apa? Anaknya pulang sekolah. Tanggal berapa itu? Pulang sekolah lewat taman kota.
Di mana taman kota itu? Lewat waduk dulu, Bang. Lewat waduk, terus Ada anak-anak tersebut sedang main. anak-anak lagi main, terus Itu di hari pertama ya, ada 2 hari jadinya. Di hari pertama mereka ketemu, ngobrol, terus setelahnya mereka pulang, dan besoknya mereka diintip di situ. Iya, ketemu lagi sama si korban, lalu diajak ke hutan kota. Nah, disitulah terjadi gitu. Ya begitu Bu. Ya, ya. Hutan kota di daerah Jakarta Utara. Di mana itu hutan kota Bu? Jakarta Utara ya? Dekat. Dekat sini ya, Bu ya? Hah? Dekat sini. Jangan pergi loh ke hutan kota. Apa lagi Bu? Dia merasa ada kesakitan nggak? Dia punya alat kebaluan? Keluhan yang pertama kali yang dia utarakan ke pihak keluarga itu seperti apa, Mbak? Dia nggak bicara, tapi dia terlihat stres dan bajunya lusuh gitu. Jadi dia pengen murung gitu. Akhirnya dipaksa untuk bicara, baru dia ngomong kalau dia habis. Jadi saya tanya sama anak itu, emang kau sampai tuntas? Maksud saya tuntas dewasa lah kan? Enggak katanya. Saya cuma nempelin cuma setengah masuk, dia punya itunya, habis itu sama temannya didorongin agar masuk semua. Tapi habis itu nggak sampai bergantian gitu, tempel keluar, tempel. Jadi seolah-olah tidak ada sampai. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritis bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @Tribun Lampung, dan TikTok @Tribun Lampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.